Belum lama ini Kolonel M. Arifin mengunggah foto dirinya tengah memegang sepatu bot berwarna kuning di akun media sosial Instagram milik pribadinya. Arifin menulis sepatu bot tersebut merupakan sepatu terakhir. Seperti yang kita ketahui, tempat perawatan dan isolasi pasien COVID-19 yang berpusat di Wisma Atlet secara resmi kini telah ditutup. Dalam unggahannya, Kolonel M. Arifin nampak sedang mengenang perjalanannya selama menjadi Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet. Tak lupa ia juga menegaskan dengan semangat perjuangan, akhirnya Indonesia bisa menumbangkan corona yang sempat menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Ucapan terima kasih kepada sejumlah pihak juga diungkapkan Kolonel Arifin, salah satunya kepada para relawan serta rekan jurnalis yang dianggapnya telah membantu menyiarkan hal yang positif seputar COVID-19 kepada masyarakat. Resmi berhenti beroperasi, sebanyak 16.000 relawan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran dinyatakan purna tugas. Pelepasan relawan ditandai dengan pelepasan ID card serta penyerahan secara simbolis piagam penghargaan. Tercatat 3 tahun virus COVID-19 mendera tanah air, mulai dari 23 Maret 2020 hingga 31 Maret 2023. Para relawan tentu harus diberi apresiasi lantaran telah menyumbangkan pikiran, tenaga, bahkan juga jiwanya. Relawan RSDC Wisma Atlet adalah pahlawan yang sepantasnya diberikan penghormatan. Halo pemirsa, Anda menyaksikan program One on One bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, dunia dilanda bencana. Ketika akhir 2019 lalu, virus corona muncul di Wuhan dan nyaris menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia. Selama 3 tahun status pandemi diterapkan, begitu banyak yang dikorbankan. Dan pada akhirnya Juni 2023 lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia telah berakhir. Dan Wisma Atlet menjadi salah satu saksi bisu dari ganasnya COVID-19 di Indonesia. Ratusan ribu pasien dirawat di sana, bahkan ratusan lainnya juga meninggal di tempat itu. Cerita mengenai pandemi COVID-19 di Wisma Atlet ini akan menjadi sejarah yang akan selalu diingat. Serta bagaimana kerasnya perjuangan para tenaga kesehatan yang pada saat itu menjadi salah satu garda terdepan dan tentu harus mendapat apresiasi. Dan sudah bersama saya di sini, Kolonel Dr. Gigi M. Arifin, mantan Korlap RSDC Wisma Atlet. Salam sehat, dokter. Iya, salam sehat, salam endemi. Salam endemi. Ya. Lega dokter, pandemi berakhir? Ya, alhamdulillah sangat lega sekali karena memang benar-benar menguras energi seluruh dunia mungkin ya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang harus kita syukuri bersama bahwa saat ini kita sudah bisa berbicara tanpa masker. Artinya ini sudah tanda-tanda endemi. Dan saat ini sudah kita rasakan. Karena kalau kita lihat perjuangannya ya pada saat pandemi itu ya. Tapi mungkin bisa diceritain gitu dokter bagaimana awal pandemi masuk ke Indonesia. Jadi mungkin sebagai awal yang pertama kali mungkin satuan tugas ya dulu saya waktu itu masih menjabat Komandan Batalion Kesehatan 1 Marinir TNI Angkatan Laut ya. Itu saya ingat sekali. Februari itu ya, yang Wuhan sedang rame-ramenya orang meninggal itu kan di pinggir jalan jatuh itu. Indonesia, khususnya WNI yang berada di Wuhan, dievakuasi lah untuk ke Indonesia. Ya singkatnya memang kami waktu itu mendapat telepon dari SOPS Mabes TNI untuk menyiapkan pasukan lah, menyiapkan anggota untuk berangkat Satgas karantina di Natuna yang pertama kali. Atas dasar karena batalion kami, Batalion Kesehatan 1 Marinir ini kita punya APD lengkap waktu itu. Alat pelindung diri yang memang ternyata itu yang dipakai untuk
senjata utama untuk karantina lah, atau untuk melawan virus ini ya. Jadi APD itu yang kita punya hanya waktu itu 36 set. Hanya 36 set. Tapi itu lengkap ya, dari kaki, sepatu itu, boot, sampai Google, masker, kemudian head cap itu. Ya, itu pokoknya itu lengkap lah, itu udah siap. Itu karena kita pernah latihan juga dengan Nubika ya, latihan itu sehingga punya APD itu. Ya pas ada virus ini ya alat itu sangat berguna sekali, dan itu yang membawa pertama kali Batalion Kesehatan 1 Marinir untuk dipercaya Satgas karantina di Natuna, yang pertama kali WNI dari Wuhan dievakuasi ke Indonesia. Ya, itu. Tapi bagaimana TNI AL ini khususnya terlibat dalam penanganan awal pandemi di Indonesia? Ceritanya gimana tuh, Dok? Ya mungkin kalau satuan tugas kan memang gabungan ya. Ya, dalam hal ini pemerintah, BNPB, Kemenkes, PMK, kementerian terkait, PUPR termasuk kan, TNI, Polri. Ya. Tapi khusus untuk TNI Angkatan Laut kan memang waktu itu kebetulan Pak Yudo Margono yang sekarang Panglima TNI, beliau kan menjabat Panglima Kogab Wilhan I ya. Waktu itu wilayah Natuna termasuk Kepulauan Sebaru, nanti yang tempat karantina itu masuk wilayah Kogab Wilhan I, di mana Panglima Kogab Wilhan adalah Pak Laksamana Madya Yudo Margono waktu itu. Itu keterlibatannya tentunya Batalion Kesehatan 1 Marinir ya, dari Angkatan Laut yang ditunjuk pertama kali. Itulah awal titik internal dari Angkatan Laut ikut berperan dalam penanganan pandemi dari awal. Itu titik awalnya di Natuna itu. Berarti termasuk dokter juga yang dari awal dari Natuna sampai akhirnya ke Wisma Atlet dan jadi korlap di RSDC Wisma Atlet gitu ya. Yeah. Dan ketika pengumuman atau sudah mulai berkurang begitu virus corona, beberapa waktu lalu, tepatnya kalau nggak salah bulan April, dokter sempat mengunggah foto tentang lagi megang sepatu boot warna kuning, dan dokter menulis caption, sepatu boot terakhir resmi ditutup RSDC Wisma Atlet. Nah, sedih pasti berpisah dengan pengalamannya di sana. Namun tentu ada kebanggaan juga Indonesia mampu melewati pandemi COVID ini. Ya, jadi memang karena kita lama artinya mengikuti di lapangan ya. Saya mulai Natuna, kemudian geser ke Pulau Sebaru bersama memang Pak Yudo waktu itu Pangko Kabilannya, dan saya komandan Satgas di lapangannya lah, yang tentunya di Pulau Sebaru juga kita sebelum Wisma Atlet ya, saya cerita sebelum masuk ke Wisma Atlet, jadi ada rangkaiannya, jadi nggak tahu-tahu langsung di Wisma Atlet, karena dari Natuna itu batalion kami ya di garda terdepan ya, ring 1 lah, berhadapan langsung dengan WNI dari Wuhan yang dikarantina selama 14 hari dan alhamdulillah berjalan lancar, kemudian dinyatakan sehat, yang dikarantina pulang ya, kemudian gelombang kedua baru anak buah kapal pesiar yang dari Hong Kong juga, itu yang dikarantina di Pulau Sebaru. Kemudian gelombang berikutnya anak buah kapal pesiar dari kapal pesiar World Dream yang dari Jepang, yang kita tahu bersama bahwa kapal itu adalah kapal yang infeksius, dan ABK kapal pesiar yang WNI menuntut, waktu itu saya ingat sekali bikin spanduk mereka ke medsos menyampaikan ke presiden langsung untuk minta dijemput, kalau enggak mereka bisa meninggal di situ kan itu. Jadi desakan itu sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk mengevakuasi mereka, dan perjalanannya pun rumit itu kalau kita ikuti ya, karena saya mengikuti juga di lapangan, jadi nungguin yang dari Jepang itu mau dibawa ke Natuna nggak jadi, tapi ternyata pemerintah mengambil keputusan yang dari Jepang itu dilandingkan di Kertajati ya, kemudian diangkut oleh KRI Dr. Suharso Angkatan Laut, kemudian digeser menuju ke Pulau Sebaru. Jadi riwayatnya itu, dan yang dari Jepang ini memang ada yang di swab itu ada yang positif. Itu yang mungkin memang masyarakat belum banyak tahu, yang waktu itu memang tidak diekspos. Karena masih baru banget juga. Baru banget, jadi mungkin juga
orang nanti takut panik atau gimana. Jadi itu kebijakan dari pemerintah. Waktu itu memang satu orang dievakuasi, yang positif itu dievakuasi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta, rumah sakit pusat infeksi. Kemudian sisanya kan kita nggak tahu nih, 68 orang ini kan kita nggak tahu. Dari 69 satu orang yang positif. Kan mereka kan bergabung ya, kumpul di kapal. Kita nggak tahu. Itulah yang membuat sebenarnya saya sendiri selaku di lapangan ya, di Pulau Sebaru itu menerima mereka pertama kali digeladak itu sebenarnya juga kalau jujur takut. Saya maaf dok, saya nggak kebayang gitu ya, karena dokter benar-benar mengalami pasien atau orang ABK yang datang dari sumber virusnya langsung begitu. Betul. Tuh seperti apa kecemasan, rasa takutnya ya, gitu. Sebenarnya itu kalau yang paling karena memang ada yang positif itu. Ada yang positif sudah dievakuasi, namun kita kan tahu, kita orang kesehatan. Jadi tahu penularannya seperti apa, dan orang-orang terdekatnya pasti tertular kan gitu. Nah, itu yang di Pulau Sebaru itu kita karantina itu. Jadi kita jarang kontak dengan mereka. Kita bikin wireless command center karena memang terbatas ya, APD ya. APD waktu itu terbatas sekali. Itu gimana mau menyiasatinya dok? Nah ini makanya menyiasatinya ya seperti itu. Jadi di Natuna pun 36 set waktu itu. Sekali pakai disposal kan, sekali pakai APD itu. Hanya ada 36? Nah waktu itu yang dari Batalion Kesehatan kita bawa itu, dan dari Kemenkes, dari pemerintah juga waktu itu kan terbatas. Masih langka lah awal-awal pandemi itu. Jadi dan anak-anak itu pakai APD cuma sehari itu, APD lengkap itu yang di Natuna ya, karantina pertama kali. Jadi satu hari satu APD itu? Ya itu, satu hari itu aja. Hari berikutnya cuman pakai masker sama sarung tangan. Itulah mungkin sudah orang Surabaya mungkin bilang bonek ya. Ya tapi dengan ya keyakinan bahwa ya kita tahu memang kita prajurit TNI itu kan sudah kontraknya sudah nyawa kan. Ya ini berjuang ya ini untuk negara dan bangsa kan gitu. Jadi udah siap seumpama waktu itu anggota-anggota tertular kemudian dari Wuhan itu ya terus meninggal ya kita ya sudah lillahi ta'ala. Tapi ada nggak yang sempat drop gitu mental? Karena kan kita selain ngomong soal fisik, kesiapan mental untuk menghadapi kondisi itu ya dok ya. Untuk dokter dan juga rekan-rekan atau tim juga gitu, ada nggak yang sempat mentalnya kayak, aduh nggak sanggup nih gitu, kayak takut, dia takut akan keluarganya, teman, ada nggak dok? Ya, jadi prajurit kan juga manusia, itu punya rasa takut juga. Ya, tetapi dengan ya kita kan punya ilmu juga kan, ilmu ini kan ilmu virus ya. Artinya orang kesehatan kita kan juga harus tahu bagaimana sumber penularannya, bagaimana pencegahannya, itu yang membuat. Dan saya meyakinkan anggota saya bilang kita itu orang kesehatan, saya bilang tentara, tapi ya ini memang waktunya kita perang itu ya ini, saya bilang perang tetapi kalau GAM kan terlihat, OPM terlihat. Saya bilang. Ini perang melawan virus ini gitu ya? Perang terhadap musuh yang tidak terlihat, saya bilang itu. Ya udah ini sudah lillahi ta'ala, bismillah, saya bilang. Kalau memang mati itu sudah ada diukur, saya bilang. Kita sudah ditentukan kapan meninggal, kapan ini, saya bilang. Udah pokoknya ini perjuangan kita, karena ini memang faktanya memang ini menyerang dunia, saya bilang. Ini masuk ke Indonesia, dan sebisa mungkin kita harus bisa mencegahnya, dan bisa apa istilahnya melawan virus itu gitu loh. Selama di mana Pulau Sebaru itu juga kita juga ya mensiasatinya tadi, APD itu biar nggak sering ganti, biar nggak dipakai, maksudnya itu yang bisa dipakai paling sepatu ya. Sepatu itu bisa dikontaminasi, bisa dipakai lagi sepatu boot, tapi yang lain kan nggak bisa. Ya, jadi mensiasatinya karena ini penyakit virus, tentunya kan pencegahannya ya minimal kontak dengan pasien itu. Ya minimal kontak gimana? Ya saya bikin wireless command center namanya. Jadi CCTV 2 arah lah. Di ruangan mereka kita ada CCTV memantau. Di tenda kita tenda komando lah itu. Ya, kita ada CCTV, kita ada layarnya juga. Ada HT 2 arah. Kemudian ada mic, kita bisa komunikasi dengan mereka. Ya, itu salah satu cara kita nggak masuk ke dalam red zone, karena itu kan red zone, kita sudah batasi di sana red zone, yellow zone, tempat kita green zone, kita jadi jarang masuk waktu di Pulau Sebaru, karena memang alatnya APD itu terbatas. Salah satu cara untuk mensiasati itu tadi, tetapi ya efektif menurut saya, karena kita bisa memantau mereka 24 jam,
Ya, ada cerita yang menarik juga. Waktu di Pulau Sebaru yang terutama 68 ABK kapal pesiar yang dari Jepang itu kan infeksius ya. Temannya kan ada yang positif. 68 yang kita observasi di Pulau Sebaru kan nggak tahu, kan nggak di swab lagi. Dalam perkembangannya 14 hari, siapa tahu dia hari ke-7 positif, hari ke-4 positif. Dan itu kita tidak tahu. Pokoknya kita karantina sampai 14 hari, syaratnya tidak ada keluhan, tidak apa-apa, dianggap sehat. Ada yang menarikin, jadi ada itu salah satu ABK rumahnya Cilandak juga itu. Nanti kita reuni, kita sering ketemu, cerita-cerita ketawa. Jadi dia itu diare nih. Salah satu tanda orang positif COVID waktu itu kan salah satunya diare, kemudian demam, ya kan? Demam nggak panas badannya. Gejala umum sebenarnya bisa dirasakan sama semuanya gitu ya. Ya, ini ada. Jadi kita pantau malam itu malam keberapa ya? Malam ketiga atau keempat. Itu dia diare terus sampai 10 kali semalam itu keluar masuk kamar mandi. Nah, itu kita benar-benar khawatir. Takutnya dia positif, kemudian gejalanya seperti itu kan tahu sendiri dulu kan meninggal cepat. Di situ kita sudah siapkan mini ICU ya, mini ICU yang gabungan ada orang Kemenkes juga kan. Kemudian dokternya kan gabungan di situ. Jadi kita siapkan mini ICU juga. Kemudian evakuasi juga kita ada disiapkan dari Satgas untuk landing helikopter ada juga. Jadi kita sebenarnya sudah siap di situ. Ya, yang cerita yang diare itu ternyata saya suruh jujur, kamu jujur saja itu diare karena apa ini kira-kira, makanan atau apa? Kalau masalahnya menyangkut orang yang positif salah satunya diare tandanya dan bisa dievakuasi ke Jakarta nantinya, saya bilang. Ya mungkin terus dia takut atau gimana, terus ngaku. Ya, komandan sebenarnya saya makan sambal terlalu banyak ngomong gitu. Nah itu udah penyebabnya berarti sambal kamu. Mungkin udah lama nggak makan sambal kan dari kaget. Ya menurutnya. Ya mungkin kaget terus diare itu. Ya udah akhirnya kita ambil kesimpulan tim medis udah itu bukan positif COVID. Anggap aja memang diare, kasih anti diare sembuh dan buktinya sembuh selesai. Nah itu yang salah satu bikin panik lah, itu salah satu cerita di Pulau Sebaru karena memang jauh dari mana-mana ya. Mereka ngambil obat kita kasih tempat khusus tenda jadi red zone ke tempat kita. Jadi mereka kita taruh di situ, terus setelah selesai naruh, jadi nggak ketemu sama mereka. Jadi benar-benar hati. Itu obat sudah ada itu di meja, tolong diambil. Aturannya diminum udah ditulis di situ. Jadi kalau sekarang mungkin bahasa kerennya telemedicine ya. Jadi lewat media gitu. Tapi kemarin dulu kan nggak tahu. Jadi pokoknya ini kita untuk mengendalikan pasien itu kita sebut wireless command center lah. Saya laporan ke Pak Yudo sampai waktu di Natuna, beliau ketawa, iso aipin namamu. Ya itu ide kita di lapangan muncul dengan sendiri. Baik kita jeda dulu ceritanya dokter. Pemirsa, Undang-Undang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Kolonel M. Arifin, seorang prajurit yang berasal dari Sekolah Perwira Prajurit Karir Tentara Nasional Indonesia Angkatan 2000, telah mencapai prestasi gemilang dalam karir militernya. Salah satu posisi berkesan yang pernah disandangnya adalah sebagai Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19, yang menjadi rumah sakit darurat terbesar di dunia. Kenaikan pangkatnya sebagai seorang kolonel dalam Angkatan Laut adalah bukti dari kemajuan karir yang cepat. Kolonel Arifin berhasil menyelesaikan sejumlah tugas penting, termasuk menjadi Satgas Marinir di Kepulauan Aru pada tahun 2005 dan terlibat dalam penanganan kecelakaan pesawat Sukhoi pada tahun yang sama. Ia juga dipercaya sebagai anggota Satgas DVI dalam penanganan kecelakaan Lion Air pada tahun 2018. Dan pada tahun yang sama ia menjabat sebagai Komandan Batalion Kesehatan Marinir. Tahun 2020 menjadi titik balik dalam karir Kolonel Arifin saat pandemi COVID-19 melanda dunia.
Ia ditunjuk sebagai Komandan Satuan Batalion Kesehatan Marinir untuk melakukan observasi terhadap 245 WNI yang dievakuasi dari Wuhan dan ditempatkan di Pulau Natuna. Selain itu, ia juga bertanggung jawab dalam observasi terhadap kapal World Dream dari Hong Kong dengan 188 ABK dan kapal Diamond Princess dari Jepang dengan 69 orang di Pulau Sebaru. Namun pengalaman paling berkesan bagi Kolonel Arifin adalah saat menjabat sebagai komandan lapangan di RSDC Wisma Atlet. Di sini ia menghadapi tantangan yang berbeda dalam menjalankan tugasnya. Kolonel Arifin telah menunjukkan dedikasi dan keahliannya dalam menangani situasi darurat yang kompleks, termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19. Dengan pengalamannya yang luas dan keberaniannya yang tak tergoyahkan, ia memberikan kontribusi besar dalam upaya melawan virus mematikan ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program One on One bersama saya Fazilah Kerdisa, dan kita melanjutkan kembali perbincangan ini. Sebenarnya ceritanya kalau tadi sebelumnya dibahas, saya nggak pantas ngomong seru, tapi memang pasti nggak akan terlupakan ya dok ya. Karena tadi kalau dokter cerita dari Natuna, dari awal pertama kali karantina, terus di Pulau Sebaru juga, lalu sampai ke Wisma Atlet dan jadi korlap di Wisma Atlet, itu gimana ceritanya? Kok bisa jadi korlap di Wisma Atlet? Ya, jadi sebenarnya karena kita punya basic pengalaman di lapangan untuk menghandle COVID lah tentunya. Jadi ada pengalaman di Pulau Sebaru tentunya yang paling banyak, karena memang yang paling banyak di karantina ada di Pulau Sebaru, kemudian ada yang positif juga kan yang dievakuasi itu. Kemudian saya diajak Pak Yudo, memang waktu itu selesai dari Pulau Sebaru, landing di Halim, langsung diajak untuk melihat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Itu belum dibuka kan, Hamin berapa lupa, Hamin 4 atau Hamin 5 waktu itu. Ya memang sudah disiapkan sebelumnya dari pemerintah kan, sudah diputuskan itu menjadi rumah sakit darurat kan. Tapi kan perlu pengawak-pengawaknya, ya mungkin ada satgas dibentuk khusus yang untuk di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet. Ya waktu itu karena saya punya pengalaman di lapangan sehingga diminta bantuan lah untuk ya, mengawali, artinya ya mengatur di lapangan. Ya mungkin termasuk yang waktu pertama kali relawan baru masuk 200-an lah waktu itu, relawan sipil sampai akhirnya ribuan kan. Itu ya pertama kali di Wisma Atlet Tower 7 kan. Tower 7 memang PUPR, kemudian Kemenkes, kemudian PMK, BNPB kan, kemudian TNI Polri juga. Dalam hal ini memang bahu-membahu ya, bersama, kerja bersama. Nah, kemudian titik awalnya memang Tower 7 yang dipakai untuk UGD-nya. Jadi untuk pertama kali itu Tower 7. Lantai dasar itu untuk UGD, yang sebelumnya lantai dasar itu untuk tempat olahraga. Kan dulu itu Wisma Atlet kan, untuk atlet-atlet kan. Jadi itu memang ada hall untuk olahraga, itu jadikan UGD. Ya, di situ. Jadi memang belum rampung benar waktu saya ke situ juga bersama Pak Panglima Kogabilan dan staf waktu itu ya. Ya, kita pokoknya berikutnya ya menentukan Tower 7 dijadikan tower pertama kali untuk penanganan penerimaan pasien lah. Jadi saya juga ikut menentukan bagaimana rute masuk nakes, kemudian pasien masuk, kita nakes keluar masuk, dekontaminasi di mana, karena kan masuk, kalau ini kita udah nggak perlu wireless command center lagi, karena kan skupnya besar nih. Kemudian punya kamar-kamar masing-masing pasien. Kemudian kita APD sudah tersedia lumayan kan, banyak kan, apalagi Satgas sudah berjalan, sudah pemerintah juga sudah mengimpor kan tentunya APD itu, sehingga kita persiapan termasuk dari awal itu ya, termasuk dekontaminasi. Waktu itu juga Nubika lagi yang kita pakai, kompi Nubika Angkatan Darat, karena Deko Mobile yang waktu itu pernah dibawa ke Natuna dibawa ke Wisma Atlet lagi. Kemudian timnya juga dari Nubika Angkatan Darat waktu itu yang sudah bersama-sama kerja kita di lapangan. Jadi sudah tahu ininya orang-orangnya, ininya kerjanya gimana ini kita. Hingga waktu itu ya pertama kali memang Bapak Presiden kan langsung hari itu juga tanggal
23 Maret ya, waktu itu 2020, sore jam 17.00 suruh buka lah. Ya, intinya saya karena memang masih komandan batalion, ya, orang menyebutnya di lapangan, karena komandan di lapangan disebut komandan lapangan. Padahal di situ sebenarnya kan organisasinya itu rumah sakit darurat COVID-19, itu ada koordinator rumah sakit darurat, dijabat oleh waktu itu Kapolres TNI yang pertama kali itu Maijen Dr. Bambang, kemudian berikutnya serah terima ke Maijen Dokter Tugas koordinatornya, kemudian ke Dr. Budiman, kemudian yang di Kapolres ya kemarin tuh Wisma Atlet itu saya mengalami ya selama di situ ya pokoknya saya di lapangan lah gitu ya, komandan lapangan lah, walaupun nanti di lapangan itu menyinkronkan semua lah, baik relawan dengan pasien, saya juga customer care juga waktu itu masalahnya, koordinator humas kan juga sebenarnya berhubungan dengan media, menyampaikan hal-hal terkait dengan perkembangan COVID di Wisma Atlet ya waktu itu. Semua diurusin gitu ya Dok ya? Ya sebenarnya lebih cenderung ya secara di lapangan lah, secara menyeluruh lah gitu. Itu makanya kenapa saya dokter gigi ya. Kalau orang lihat, orang banyak taunya dipikir saya dokter paru. Karena hubungannya dengan COVID ini kan paru ya. Ahli DPJP kita di Wisma Atlet ada dokter paru juga. Ya karena memang saya terlibat dari awal waktu itu sebagai komandan batalion kesehatan 1 Marinir Angkatan Laut. Kemudian saya masih jabat sehingga ya disuruh bantu ngurus lah di lapangan lah. Ya mulai Natuna, kemudian Pulau Sebaru dan Satgas lapangan lah. Kemudian Wisma Atlet, saya di lapangan lah, pokoknya bagian lapangan lah, karena stafnya juga ada kan, bintang 2 kan Pak Kapolres TNI, kemudian ada staf-staf yang lain juga senior-senior kan, saya pokoknya ngurusi di lapangan lah, dipercaya untuk beresin di lapangan lah waktu itu ya, sampai ya dengan relawan juga kita memang kondisikan semua biar semangat, selalu semangat, karena dari ratusan sampai ribuan kan relawan itu, jadi dari Sabang sampai Merauke. Jadi orangnya macam-macam, dari alumni dokter mana saja, perawat mana saja, itu kan punya ego masing-masing kadang-kadang. Itu saya satukan di lapangan lah. Gabung di Wisma Atlet ya, semuanya. Pokoknya ya. Saya sampaikan, ya memang karena Batalion Kesehatan 1 Marinir itu identik dengan kobra ya, kesehatan Kostra juga kobra. Nah, itu ular kan, simbol sebenarnya. Nah itu kenapa sih, apa sih dibalik kobra itu kan sempat dapat julukan tuh dokter gitu kan, komandan kobra. Jadi call sign saya itu kobra. Mungkin jurnalis tahu semua lah. Kalau mau masuk Wisma Atlet waktu itu ACC gitu aja. Karena memang hanya memudahkan aja. Sebenarnya kalau semua sesuai prosedur, teman-teman mesti akan panjang birokrasinya. Tetapi ada bypass lah kita, pimpinan dari koordinator menyampaikan untuk diskresi lah ke jurnalis. Ya itu salah satunya. Ya itu memang waktu itu kan karena tim Kobra itu sebenarnya kan dari Batalion Kesehatan 1 Marinir yang sudah dari Natuna, Pulau Sebaru, kemudian ke Wisma Atlet, saya punya, ya udah kita satukan saja relawan Wisma Atlet itu, kita namakan tim Kobra. Memang ide dari awal memang kita memang hanya untuk menyatukan tujuannya, biar punya visi dan misi sama, jadi biar mereka tidak ego masing-masing dari kampus mana, dari mana. Kalian di sini pokoknya masuk, di sini tergabung dalam tim Kobra, relawan Wisma Atlet, saya bilang. Tapi ada filosofi khusus? Ada, jadi karena untuk menguatkan mental mereka, kita harus mengadakan yel-yel, kemudian memberi semangat, jargon-jargon. Itu salah satu jargon yang saya sendiri yang saya ciptakan ya. Mungkin sampai sekarang sudah masih itu kan menjadi sejarah. Itu adalah mereka berpegang teguh pada jargon kita. Tim Kobra itu jargonnya adalah pantang pulang sebelum corona tumbang. Oh, oke. Nah, itu. Jadi pantang pulang sebelum corona tumbang. Jadi itu sudah biar mereka itu terbrainwash bahwa kalian di sini itu nggak akan pulang sebelum coronanya tumbang. Jadi jangan dikalahkan. Bahkan pasien pun jargonnya sama. Saya kan ikut di Red Zone juga. Saya customer care juga kan. Jadi sering turun langsung juga gabung sama pasien. Ikut ya menyemangati mereka, termasuk edukasi. Kemudian joget-joget itu kita kasih hiburan di Red Zone itu. Jangan dibayangkan ini rumah sakit ya. Jadi seperti apartemen terus orang bisa jalan-jalan di bawah. Ya mungkin teman-teman jurnalis yang banyak sudah dirawat di situ pasti tahu lah. Karena mereka juga, pasien itu saya bebaskan untuk upload video, bikin biar masyarakat itu nggak takut. Tapi banyak kegiatan juga nggak sih dok di sana? Maksudnya kan karena ya kita tahu mereka ini kan pasien
COVID-19 gitu ya, dengan resikonya, dengan mentalnya segala macam gitu. Apa yang dokter perbuat di sana untuk menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu? Jadi memang ya kita kan atas izin koordinator rumah sakit darurat ya. Jadi saya mengusulkan memang di lapangan ada kegiatan-kegiatan yang membuat tempat itu hidup. Saya bilang, termasuk relawannya juga saya adakan kegiatan. 17-an lomba. Gitu? Ada lomba voli, ada lomba badminton antar departemen, maunya antar bagian lah. Ada keperawatan, ada yang bagian ICU, ada bagian porter. Mereka yang menurunkan tim masing-masing. Ada lomba yel-yel. Pokoknya itu mengisi kejenuhan mereka biar nggak jenuh. Jadi kita isi dengan kegiatan lomba-lomba, dengan hadiah-hadiah yang mungkin dari teman-teman sponsor dari luar, ya teman-teman yang pernah jadi pasien itu bantulah. Apa dok yang bisa dibantu? Ya udah kirim hadiah-hadiah aja lah untuk ini olahraga, untuk ini ada lomba-lomba. Itu banyak. Jadi itu yang membuat mereka semangat. Jadi bahkan tidak pernah vakum lah kegiatan itu. Termasuk di pasien juga. Di pasien jadi juga. red zone. Jadi red zone itu di Wisma Atlet itu orang bukan dibayangkan rumah sakit di ruangan nggak boleh kemana-mana. Enggak. Jadi mungkin pertama kali orang pada takut dulu ya. Awal dibuka Wisma Atlet itu bulan pertama, bulan kedua orang masuk Wisma Atlet itu horor lah. Tapi saya karena humas juga kan merubah image itulah, saya sampaikan ke pasien, udah kegiatan-kegiatan di-upload silakan di IG masing-masing, biar masyarakat luas tahu bahwa tidak seseram itu. Kamar-kamar silakan di syuting, di upload di. Bahkan ada pasien juga yang saking kerasanya di situ, ada yang pengen, dok masih boleh nggak sih di sini? Ada juga. Padahal udah sembuh gitu. Padahal udah sembuh. Jadi betah ya dok. Jadi kegiatan di situ hidup. Termasuk ya, saya pernah positif juga. Gitu. Desember 2021 itu. Waktu masih belum Delta ya. Saya positif. Justru dengan saya positif ini kesempatan saya bisa masuk tanpa APD. Jadi saya gabung sama pasien, saya adakan lomba itu, Cobra Cup itu. Oh iya. Ya, jadi antar tower karena Hari Ibu, saya sampaikan khusus untuk ibu-ibu saja. Jadi voli antar tower, ya, voli antar tower kan ada tower 7, tower 6, tower 5, tower 4. Jadi masing-masing tower silakan mengeluarkan satu tim ibu-ibu. Itu voli antara itu, terus kemudian ada lomba-lomba, itulah pokoknya kita adakan lomba Hari Ibu. Ya, kita kasih hadiah. Bahkan pasien waktu itu, dokter kok nggak pakai APD, berani sekali. Saya cuma pakai face shield pura-puranya biar ini, padahal saya positif. Mereka nanya, dokter berani sekali. Ya nggak apa-apalah, ini kan biar kita menyatu, biar semangat, kalian semangat semua. Padahal dalam hati saya positif juga. Dan mereka pada nggak tahu sampai selesai saya baru ngomong. Ya, kemarin itu saya positif, saya bilang, oh pantesan dokter nggak pakai APD, berani banget. Nah, itu salah satu strategi saya lah untuk bisa mendekat ke mereka. Jadi kegiatan-kegiatan hidup di red zone itu ya, termasuk kegiatan keagamaan. Keagamaan juga saya pernah di tower 6 lantai 12 kan ada hall itu tempat khusus untuk yang muslim, kita kasih ini ada DKM-nya lah. Pasien itu justru rohani harus ditingkatkan kan. Semangat untuk itu sembuh, semangat untuk itu kan harus mendekatkan diri pada Tuhan. Saya pernah menyemangati mereka jadi khotib. Jadi khotib pertama kali pakai APD ya mungkin terjadi mungkin baru kali ini di dunia mungkin ya. Saya khotib pakai APD lengkap. Kemudian imam juga kan, habis khotib jadi imam di situ. Yang makmum saya pasien semua yang positif. Jadi saya sampaikan ya inti khutbahnya memang ini adalah cobaan. Saya bilang ada hal-hal kiat-kiat untuk menaikkan, untuk meningkatkan ini sebagai ya harus kita ambil hikmahnya, harus tetap semangat, jangan drop. Saya sampaikan itu sehingga itu kunci utama biar cepat negatif. Mereka menyebut para pejuang negatif. Para pejuang negatif. Jargonnya sama. Mereka nggak akan pulang sebelum negatif. Pantang pulang sebelum pulang kembali. Baik, kalau itu kan tadi ada cerita seru ya, berkegiatan selama di Wisma Atlet. Tapi ada nggak sih dok yang mungkin terharu gitu, cerita-cerita yang mungkin mengenai ya ke pasiennya gitu? Ya, jadi ada ini. Jadi ini orang jurnalis juga ini, salah satu jurnalis MNC ini. Ada itu yang saya dihubungi oleh teman jurnalis juga. H-1 sebelum menikah dia, jadi KUA Mampang itu syaratnya sebelum akad itu mungkin Pak Naibnya juga takut kan kalau ketularan. Jadi syaratnya harus swab dan hasilnya harus negatif. Nah,
Itu yang calon pengantin laki-laki negatif. Ya, calon pengantin perempuan ini sama-sama orang MNC ini. Itu positif yang calon. Itu bingung kan, udah nyebar undangan, udah ini. H-1 tuh, Dok. H-1. Aduh. Jadi itu teman jurnalis nelfon saya, "Komandan, bisa nggak difasilitasi, ini ada yang positif, besok nikah. Bisa nggak difasilitasi nikah di mana, di Wisma Atlet?" Saya laporan ke pimpinan kan, Pak Tugas Ratmono waktu itu, koordinator Rumah Sakit Darurat, kami laporkan, kami sarankan bisa untuk Zoom, via Zoom, kemudian nanti dari KUA kita pokoknya Zoom kita fasilitasi di sini, kemudian nanti kita dekor ruangannya seperti pelaminan, saya bilang gitu. Ya, beliau setuju, terus ya udah saya mainkan di lapangan. Nah itu nggak tahu tuh, itu yang calon pengantin perempuan. Pokoknya saya sampaikan siap, nanti malam sebelum saya infokan jangan meluncur ke sini dulu. Nah, saya udah ngubungin teman-teman relawan juga, udah ngubungin dekor, cari dekor yang mau dekor di red zone, kan susah itu nyari. Nyari, bayangan dekornya di mana Pak? Di Rumah Sakit Wisma Atlet, di ruangan pasien. Siapa yang nggak takut? Itu susah, tapi dapat akhirnya, udah minta tolong nanti pokoknya dikasih lebih lah. Saya bilang. Aman kan karena pakai APD nanti masuk kita kawal. Akhirnya mau, akhirnya dekor malam itu disulap lah ruangan perawatan, itu menjadi pelaminan. Wah, menjadi pelaminan. Terus habis itu udah siap, baru pengantinnya, calon pengantinnya saya suruh, udah silahkan meluncur ke UGD. Itu terharu sekali dia begitu, kan nggak menyangka tuh. Waduh, pikirannya sudah mungkin, aduh, berarti kan minimal dirawat 15 harian kan. Nikah saya tertunda, udah undangannya udah terkirim, ini bingung ya. Dan ternyata Pak, kita fasilitasi. Begitu dia buka kamar diantar sama, wah, nangis dia, saking terharunya. Itu salah satu cerita. Dan besoknya, nikahnya besoknya kan. Nah, itu malamnya masuk, besoknya ya kita siapin semua, laptop, jaringan Zoom, komunikasi dengan KUA Mampang. Jadi dilaksanakan pagi itu nikah virtual. Ya mungkin itu terjadi hanya saat pandemi saja. Mungkin di dunia juga mungkin baru kali itu nikah virtual. Calon mempelai wanita di Rumah Sakit Darurat sedang dirawat karena COVID positif. Calon mempelai pria di KUA Mampang. Itu terjadi betulan itu. Dan alhamdulillah semua lancar. Baik, kita kan masih mendengar cerita seru lagi, pengalaman-pengalaman dari Dr. Gigi Arifin, namun usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program One on One. Dan Dr. Gigi Arifin ini kalau kita tadi dengar cerita interaksi dokter di Wisma Atlet gitu kan, berkumpul dengan pasien COVID-19 gitu, ada kekhawatiran nggak sih Dok pas pulang ke rumah bawa virus buat keluarga, atau ya takut lebih parah atau kondisinya seperti apa gitu? Ya, tentunya pertama keluarga kan pasti mensupport ya. Istri saya tahu saya tentara kan gitu. Udah tahu resikonya lah, anak kami juga udah paham. Tapi namanya manusia tetap manusia. Jadi saya baru 2 bulan Satgas di Pulau Sebaru itu, dari Natuna ke Pulau Sebaru, dikasih kesempatan telepon kan, video call gitu. Ya tetap saya mau meneteskan air mata, tapi karena waduh, di syuting di TV kan jadi malu, nggak jadi menetes air mata itu. Jadi tetap ya manusia normal ya, khawatir itu tetap ada, apalagi ini adalah pandemi yang sangat parah sekali dan memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan di dunia. Ya, jadi kematian pun di dunia juga banyak kan, termasuk itu kekhawatiran pastilah. Keluarga itu khawatir. Jadi saya sama di Wisma Atlet memang 6 bulan pertama saya tidak pulang karena memang waktu itu awal Wisma Atlet. Sama sekali Dok. Ya 6 bulan pertama itu kita memang fokus ya di Wisma Atlet itu. Bener-bener ya takut juga karena swab juga masih jarang kan kalau itu kan orang juga kompleks saya kan juga mikir kalau Pak Arifin pulang hati-hati tuh bawa virus, saya juga jagalah. Jadi saya nggak pulang, jadi sempat ya janjian lah istri sama anak
pas itu datang itu pun kita sudah swab juga. Nah, waktu itu ya, terus kemudian pakai APD juga nggak Pak? Enggak, karena kita sudah di green zone, ketemunya di green zone. Jadi kan bukan di red zone, kalau red zone APD. Jadi kita ya nganter pas puasa itu, nganter untuk buka puasa lah, takjil lah, makanan yang saya sukai lah itu dari istri kami diantar. Itu salah satu, ya kita berkomunikasi kan sudah modern ya. Jadi WhatsApp call bisa, komunikasi bisa, tetapi memang pertama kali saya positif waktu Desember itu, saya kan nggak ngasih tahu anak saya, hanya istri saya yang tahu. Tapi WA saya ternyata notifikasinya tuh kan bisa dilihat tuh, itu jam dini hari kok, jam 1-an gitu malam. Wah, itu anak saya yang kecil, yang cewek itu baca, nggak tahu nangis sekejer-kejernya nangis, karena dia taunya positif itu meninggal. Itu saya terharu. Ya itu nangis, nah itu terus istri saya cerita, ini ya adik nangis terus bisa nelfon nggak, ngomong aja, maksudnya ayah sehat baik-baik aja, ini ya udah saya video call, ini ayah kan sehat baik-baik saja, nggak ada masalah. Itu positif itu kan hanya ada virus di tubuh tapi nanti akan sembuh, jadi berdoa, nggak ada masalah, bukan berarti positif itu harus meninggal ya, sambil ya menyemangati lah dia, karena dia udah nangis sekejer-kejernya, karena ya mungkin anak cewek ya, mungkin dia mikir wah orang tuh ayah saya kok ini positif terus meninggal, mungkin bayangan dia meninggal gitu. Itu yang waktu selama saya di Wisma Atlet yang positif pertama kali lah. Itu yang berikutnya saya udah jarang swab, jadi kalau nggak pulang saya nggak swab, jadi positif atau enggak ya di situ kan rutin dilakukan swab nakes itu. Jadi itu kalau dari keluarga ya intinya mendukung ya, karena memang ini adalah tugas negara ya. Saya ingat tugas ini suatu kepercayaan dari Komandan Korps Marinir. Waktu itu saya jabat danjen kan Pak Majen Marinir Soehartono yang selalu menyampaikan tugas adalah suatu kepercayaan dan suatu kehormatan. Dan itu yang saya pegang ya sampai selesai, kapanpun tugas negara ini juga harus tuntas. Saya sampaikan seperti itu ke keluarga. Ya itu mungkin yang cerita yang di Wisma Atlet yang sempat positif sekali dan ya mungkin terpukul lah, terutama anak saya. Gitu. Tapi ada nggak sih dokter cerita benar-benar haru yang sampai dokter tuh berpikir untuk kayak ingin menangis, menyerah gitu, karena kan tadi yang sempat disampaikan di awal, prajurit atau tentara juga adalah manusia yang tetap punya perasaan walaupun memang tugas itu harus dilaksanakan gitu. Ada nggak mungkin dokter melihat pasien yang meninggal misalnya? Iya. Jadi saya tuh nggak ngerti ya, energi saya selama di Wisma Atlet itu selalu positif, walaupun saya nggak positif ya, maksudnya energi untuk, saya punya prinsip memang dari almarhum ayah saya, memang menyampaikan, termasuk kakek saya juga, kamu hidup itu cuma sekali, beliau bilang gitu. Jadi jadilah manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Itu yang jadi pegangan saya kuat, itu memang ya saat inilah saya merasa bisa memberi manfaat ke orang lain. Jadi apapun, saya nggak pernah berpikir sama sekali kalau ketularan terus nanti saya meninggal, nggak pernah terbersit. Sudah jalan aja. Kan saya tidur di kamar 725, masih ada tuh kamarnya. Untuk Napatilas nanti bisa kita syuting itu. Jadi rute saya dari kamar setiap hari dengan sepeda saya keliling-keliling itu. Itu ya yang menyemangati kita. Dan nakes kita juga semua semangat, termasuk anggota yang Satgas di situ semua selalu semangat dan gembira. Itu yang saya tanamkan di mereka dan diri saya sendiri. Sehingga alhamdulillah tidak pernah hopeless, terbersit, menyerah itu. Dan saya yakin, saya bilang badai pasti berlalu, saya bilang. Saya selalu menyampaikan ke rekan-rekan relawan, Tuhan itu akan memberikan ujian atau cobaan, ada batas kemampuan manusia. Saya bilang itu pasti akan selesai, dan itu harus optimis. Saya sampaikan ke pasien juga. Kan banyak pasien yang sedih, yang meninggal di situ, nangis ini. Ya kita menyemangati. Memang ya seperti itu tugas kita. Dan alhamdulillah sampai selesai juga masih semangat gitu. Sampai relawan pun ada yang benar-benar jargon itu dipegang, pantang pulang sebelum corona tumbang. Sampai 3 tahun di Tower 6 ada itu. Baru selesai
kemarin ditutup resmi oleh baru Presiden, ditutup total ya, baru pulang. Itu benar-benar bisa menjadi inspirasi lah bahwa perjuangan itu memang harus menghasilkan sesuatu yang benar-benar selesai dan tuntas. Dan akhirnya berhasil juga kan gitu. Lalu kedepannya untuk mengenang jasa para tenaga kesehatan yang gugur di Wisma Atlet, apakah nanti akan ada apresiasi khusus begitu, misalnya akan membuat sebuah galeri atau monumen misalnya? Iya, sebenarnya dari awal saya di situ sudah terpikir ya untuk galeri ya, karena ada alat-alat yang khusus, ini alat sejarah. Yang generasi berikutnya mungkin nanti nggak tahu. Ada isolated chamber, apa itu isolated chamber, nggak tahu. Itu tandu khusus untuk mengevakuasi orang yang positif. Pertama kali dulu di Natuna kita bawa, kita latihan. Anggota pernah masuk juga, kita tandu. Itu di dalamnya ada oksigen, ada HEPA filter pokoknya untuk antivirus. Itu barang bersejarah. Sebenarnya perlu untuk galeri. Nanti mungkin kalau masih barang-barang masih ada, mungkin kalau ke depan ada yang support, mungkin kita bikin untuk galeri. Tapi untuk monumen sendiri sudah berproses. Itu dari Kapuskes Pak Budiman, itu beliau yang menginisiasi untuk adanya monumen perjuangan COVID lah. Jadi untuk mengingat, biar ada bekasnya bahwa kita itu pernah berjuang bersama dan menjadi ikon Indonesia sebenarnya, Wisma Atlet Kemayoran itu. Karena kan rumah sakit COVID-19, rumah sakit darurat COVID terbesar di dunia. Jadi harus ada yang ditinggalkan lah. Ya monumen itu nanti mungkin insya Allah kalau jadi mungkin ya mudah-mudahan November pas Hari Pahlawan bisa Bapak Panglima TNI Laksamana Yudo Margono nanti berkenan untuk, mungkin kalau sudah jadi, berkenan untuk menandatangani prasasti tersebut sebagai memang tanda bahwa berjuang bersama TNI, Polri, masyarakat relawan, masyarakat luas, ya Kemenkes, BNPB, PMK semua bersatu dan bisa menumbangkan corona di Indonesia. Ya, itu mungkin juga apresiasi dari beberapa pemerhati film, ada rencana juga mau rencana bikin film untuk dokumenter lah mungkin. Ya mungkin itu salah satu untuk biar nanti suatu saat anak cucu kita bisa melihat bahwa pernah kejadian yang meluluh lantakkan kehidupan di dunia, yaitu pandemi COVID-19 yang tidak akan pernah kita harapkan ada lagi, bahkan mungkin ratusan tahun ke depan. Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir dan bisa hidup normal seperti sekarang ini. Lalu apa nih harapan Bapak untuk anak muda Indonesia mungkin agar menjadi penerus bangsa yang gigih berjuang seperti sosok Bapak? Ya mungkin nggak harus jadi tentara misalnya, tapi karena kan kalau kita lihat semangat-semangat anak muda ini kan gampang down kalau kita lihat gitu. Apa yang bisa inikan mereka agar tetap gigih berjuang seperti Pak Dr. Gigi Arifin ini? Anak-anak muda memang sekarang kan ini ya, memang harus melihat sejarah-sejarah dulu lah. Istilahnya harus lebih bisa bangkit kembali, harus lebih bisa dari pahlawan-pahlawan yang dulu-dulu nggak harus berjuang. Sekarang kan berjuangnya ya untuk memajukan bangsa dan negara ini ya dengan kreativitas masing-masing bisa tentunya. Jadi itu salah satu pesan saya ke pemuda-pemuda yang mungkin saat ini generasi Z ya istilahnya. Nah, itu harus lebih bisa berjuang untuk negara dan bangsa, itu melebihi perjuangan yang sebelum-sebelumnya lah. Dan pasti bisa, saya yakin. Jadi tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Ya, termasuk pandemi ini ya, bisa selesai berkat kegigihan semua, termasuk Kepala BNPB yang dulu pertama yang pandemi ini kan Pak Doni Monardo. Saya respect ke beliaunya juga, orang yang sampai tidur-tidur di kantor juga untuk menyelesaikan pandemi ini sampai beliau pensiun kemarin. Jadi itu sebagai salah satu contoh juga untuk pemuda bahwa orang tua saja bisa, apalagi anak-anak muda sekarang. Pasti bisa. Apalagi dari segi umur, dari segi kemampuan gitu kan ya. Nah kalau ini kan tadi harapan karena Bapak terlibat langsung dalam perjuangan menangani pandemi COVID-19 di tengah-tengah kesibukannya begitu kan, yang ngurus pasien, ngurus relawan apa sih. Ada nggak sih waktu me time Bapak? Biasanya kalau me time tuh misalnya lagi jenuh, aduh capek nih ngurusin pasien gitu kan, gue mau me time dulu gitu. Apa yang Bapak lakukan ketika me time? Untuk merecharge energi lagi ya, gitu. Jadi
kalau di Wisma Atlet itu saya ketemu pasien terus mereka semangat, itu sudah energi positif yang baterai saya 100% lagi. Berarti Bapak ekstrovert. Jadi pernah enggak, saya hanya menghibur dengan, kan kita punya taman penantian. Di Wisma Atlet itu ada taman penantian, disebut taman penantian karena selama sebulan penuh puasa itu kita menunggu adzan maghrib itu di taman itu. Orang ramai semuanya. Iya, support makanan dari teman-teman luar biasa dari luar itu bisa seperti pasar kalau selama bulan puasa. Itu siapapun donaturnya makanan? Siapapun. Okay. Bebas itu. Selama 2 kali lebaran saya di sana. Itu disupport sama teman-teman. Itu salah satu waktu yang benar-benar ya termasuk mengercas lah. Tapi selain itu saya ketemu pasien, mereka semangat, itu sudah energi yang positif. Ketemu relawan semangat, itu sudah energi yang positif. Jadi tidak perlu waktu khusus. Ya paling saya dokter-dokter kita adakan makan siang bersama keluar gitu seminggu sekali gitu. Paling untuk merefresh teman-teman dokter. Karena kan itu penting ya Pak ya, selain untuk ini kan untuk mental juga biar tetap bisa waras gitu ya untuk menghadapi semuanya gitu. Ini ya, betul sekali. Karena memang maintenance itu baik fisik dan rohani itu kan penting sekali. Ya di sisi lain optimis. Nah itu makanya jargonnya itu optimis sekali kan. Pantang pulang sebelum corona tumbang. Itu yang menjadi pegangan relawan. Dan sampai saat ini kita masih komunikasi aktif semua sama teman-teman relawan. Ada grupnya di IG juga. Nanti kalau kapan-kapan reuni akbar bisa nanti di Tower 7 itu. Bisa ngundang Seleng, mungkin manajernya juga pernah jadi pasien kita di Wisma Atlet. Iya, Pak Rep, manajernya Seleng pernah. Dan beliau senang sekali di enjoy lah di Wisma Atlet sampai negatif. Ya, mungkin mudah-mudahan nanti bisa menghibur lah. Gitu. Baik, ini kalau saya lihat seru banget ya, apalagi kalau reuni nanti saya nggak kebayang mereka cerita masing-masing pas pengalaman mereka di Wisma Atlet. Terima kasih banyak Kolonel Dr. Gigi M. Arifin, mantan Korlap RSDC Wisma Atlet, telah berbagi keseruannya, cerita tentang pengalaman di Wisma Atlet bersama kami. Boleh sekali lagi Pak, kita mungkin jargon gitu Pak, buat untuk kenang-kenangan gitu. Salam Kobra, pantang pulang sebelum corona tumbang. Kobra. Oke. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan demikian program One on One kali ini. Saya Fazilah Khairunisa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.